Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat naga laut menyerbu ke langit menuju Wanglin, seberkas cahaya keemasan tiba di benua setan hijau dari benua banteng surgawi, terbang dengan kecepatan lebih cepat daripada para pembudidaya Void Tribulan Exalt. Dari kecepatannya, tidak butuh waktu lama sebelum ia tiba di Sekte Dao Iblis. Di dalam pulau yang dikelilingi oleh cahaya kuning bumi, Master Sekte Iblis Dao Sekte menatap ke atas. Matanya dapat dengan mudah menembus tempat ini dan melihat segala sesuatu di luar. Naga laut ini ditinggalkan oleh nenek moyang lama. Jika saya ingin membunuhnya, akan membutuhkan banyak usaha dan saya mungkin tidak akan berhasil. Meskipun Wanglin ini membunuh Penatua Feng mengorbankan hidupnya untuk mencapai Golden Exalt dalam waktu singkat. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan Golden Exalt yang sebenarnya. Dia bisa membunuh Penatua Feng, tapi dia tidak bisa dengan cepat menyegel dengan naga laut yang ditinggalkan oleh leluhur lama. Dengan penundaan naga laut, leluhur tua pasti akan menerima kabar itu. Master Sekte Iblis Dao Sekte tidak berani keluar, tapi kebenciannya terhadap Wanglin sangat besar. Dia berharap bisa melahap daging dan darah Wanglin. Saat dia mengatupkan giginya dan berbisik, tangan kanannya gemetar. Master Sekte Iblis Dao Sekte melihat ke bawah ke tangan kanannya dan gas hijau muncul. Gas hijau berubah menjadi 7 helai dan memasuki lubangnya. Master Sekte Iblis Dao Sekte gemetar dan menutup matanya. Namun, dia segera membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan ekstasi. Dia mulai tertawa terbahak-bahak. Selesai, Kaisar Langit telah membagikan dekrit kekaisaran. Ada 3 dekrit kekaisaran, dan salah satunya menuju ke Sekte Dao Iblisku. Dekrit itu harus dipersembahkan untukku. Master Sekte Iblis Dao Sekte tertawa dan mengungkapkan rasa kegembiraan yang tak tertahankan. Wanglin, kamu ingin membunuhku? Kamu ingin membunuh Dao Sekte Dao Iblisku? Nenek moyang lama akan segera tiba, dan begitu dia tiba, Anda pasti akan mati. Dekrit kekaisaran akan segera hadir. Begitu utusan kekaisaran ada di sini, bagaimana kamu akan membunuhku? Jika kamu membunuhku, maka kamu akan membunuh orang yang menerima dekrit tersebut. Itu adalah kejahatan besar. Master Sekte Iblis Dao Sekte sangat senang. Di luar cahaya kuning bumi, naga laut menyerang Wanglin. Tubuhnya yang besar mengeluarkan tekanan yang mengejutkan, dan tekanan ini cukup untuk mengejutkan dunia. Semua yang berada di bawah Golden Exalt akan gemetar dan tidak berani melawannya. Saat raungannya menjadi semakin hebat, dia mendengar suara yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Raungan ini sepertinya mengandung kekuatan dahsyat yang bisa membuat seseorang gemetar. Ekspresi Wanglin dingin saat dia menatap naga laut yang mendekat dengan cepat. Dia belum pernah melihat binatang seperti itu sebelumnya, dan dia merasakan aura menakutkan datang darinya. Ini adalah kekuatan Golden Exalt, yang menyebabkan langit berubah warna saat naga laut mendekat. Langit cerah menjadi redup dan suram seolah-olah awan memenuhinya. Mata Wanglin bersinar dan menampakkan cahaya keemasan yang mengerikan. Matanya menunjukkan niat bertarung yang mengejutkan. Budidayanya meletus sepenuhnya tanpa syarat. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kultivasi penuhnya sejak dia memperoleh kekayaan besar di kuil kalajengking setan hijau. Dia sepenuhnya melepaskan tubuh Dao kuno dan budidaya Void Tribulannya. Selain tidak mengenakan pelindung jiwa, ini adalah puncak tertinggi Wanglin dalam hampir 3000 tahun budidayanya. Rambut putihnya tiba-tiba memanjang beberapa kali lipat hingga lebih panjang dari tubuh ini. Itu tergantung di udara dan serasi dengan jubah putihnya. Wanglin tampak seperti dikelilingi oleh cahaya putih yang dingin. Saat rambutnya melewati kakinya, Wanglin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah naga laut. Malam terpisah. Dunia bergemuruh dan lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lautan yang mengerikan. Saat laut bergemuruh, langit menjadi gelap. Matahari terbit di langit yang gelap mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Tubuh besar naga laut bergetar dan matanya menunjukkan ketakutan. Jelas terlihat bahwa penggarapnya menggunakan mantra yang membuatnya merasakan kengerian yang tak terbayangkan. Rasanya seperti kembali ke masa ketika ia masih sangat lemah. Ia teringat ketakutan yang dirasakannya saat menghadapi kekuatan surga.
Matahari terbit menampakkan sosok Wang Lin. Dia adalah matahari terbit dan keluar dari cahaya terang. Kekuatan keyakinan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Kekuatan keyakinan ini mengelilingi area tersebut dan menyebabkan tubuh naga laut bergetar hebat. Naga laut tidak berani mendekat, itu mundur seperti orang gila. Meskipun ia memiliki kekuatan yang setara dengan Golden Exalt, ia merasakan kematian mendekatinya di dalam langit yang gelap. Namun, tidak peduli seberapa cepat ia mundur, ia tidak dapat lepas dari langit gelap dan kekuatan yang akan menghancurkan kegelapan ini. Saat cahaya dari matahari terbit menyebar, kegelapan runtuh lapis demi lapis menuju naga laut. Seolah-olah itu akan mencabik-cabik naga laut bersama dengan kegelapan. Perasaan kematian menyelimuti seluruh tubuh naga laut, dan tubuhnya gemetar saat mengaum. Rasa sakit yang luar biasa datang dari seluruh tubuhnya. Kekuatan yang mengoyak kegelapan sedang menghancurkan tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh tubuh fisiknya yang kuat dan budidaya Golden Exalt. Saat ia meraung kesakitan, ia dipenuhi ketakutan dan keputusasaan seolah-olah ia berada dalam mimpi buruk yang tidak dapat ia bangun. Menyerah atau mati, saat tubuhnya hampir roboh dan mati, saat rasa sakit membanjiri tubuhnya, mendorongnya mendekati kematian, sebuah suara kuat yang dipenuhi dengan keyakinan dan keagungan bergema di dunia. Saat suara itu terdengar, naga laut itu berusaha membuka matanya, dibutakan oleh terbitnya matahari. Ia melihat Wang Lin berjalan keluar dari matahari terbit dan kemudian tiba-tiba mengalami kesurupan. Grand Empirin, di mata naga laut, matahari terbit di belakang Wang Lin seperti matahari. Matahari ke-10 di benua astral abadi. Sosok di bawah matahari, kekuatan iman yang kuat, itu adalah seorang Grand Empirin. Pemiliknya, nenek moyang iblis Dao Sekte, hanyalah seorang Empirin Exalt, dan pada saat ini, Wang Lin tampak seperti seorang Grand Empirin bagi naga laut. Ia kesurupan, tidak mau menyerah pada orang lain, bahkan dalam kematian, karena ia memiliki harga diri sendiri. Namun pada saat ini ia gemetar dan berbaring tanpa ragu-ragu. Menyerah, saat ia melepaskan pesan ini dari pikirannya, segel dari master aslinya segera runtuh. Seekor binatang buas di tahap Golden Exalt tidak dapat dikendalikan dengan cara biasa. Dibutuhkan aura dalam jumlah besar untuk membuatnya menyerah. Selain Grand Empirin, yang lain tidak bisa menjadikan makhluk surgawi seperti ini sebagai budak mereka, mereka hanya bisa menjaga hubungan yang setara. Naga dan pemilik sebelumnya juga seperti ini. Tapi saat ia menyerah, aura jiwa hijau keluar dari kepala naga laut. Wang Lin meraih aura jiwa ini dengan tangannya. Bahkan pemilik naga laut sebelumnya pun tidak bisa mendapatkan aura jiwa ini. Namun, dalam keadaan kesurupan dan pencerahan, naga laut ini telah memberikan aura jiwanya kepada Wang Lin. Mengontrol aura jiwa berarti kendali penuh atas hidup dan matinya. Saat Wang Lin mengambil kendali kekuatan jiwa, kegelapan menghilang dan laut serta matahari di sekitarnya tersebar. Semuanya kembali normal, bumi masih berupa reruntuhan Sekte Iblis Dao dan langit cerah. Namun, Master Sekte Iblis Dao Sekte di dalam cahaya kuning bumi dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika dia melihat ini. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tidak mungkin, naga laut itu milik nenek moyang lama. Itu benar-benar menyerah pada Wang Lin. Master Sekte Iblis Dao Sekte dipenuhi rasa takut. Dia tidak hanya terkejut dengan penyerahan naga laut, tetapi mantra Sunderet Night yang digunakan Wang Lin setelah melancarkan budidaya penuhnya. Dia mengira naga laut itu bisa menunda untuk beberapa waktu, tapi dia tidak menyangka segalanya akan berbalik begitu cepat. Hanya dalam beberapa saat, Wang Lin menggunakan mantra iman dan naga laut memilih untuk menyerah. Ketakutan yang tak ada habisnya langsung menyelimuti hati Master Sekte Iblis Dao Sekte. Tanpa ragu, dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Darah berubah menjadi kabut darah dan dengan cepat memasuki cahaya kuning bumi untuk memperkuat kekuatan penghalang cahaya. Aku tidak bisa membiarkan dia masuk. Aku bukan tandingannya. Aku tidak bisa membiarkan dia masuk. Aku butuh waktu. Leluhur tua akan segera tiba dan dekrit kekaisaran akan tiba lebih cepat lagi. Master Sekte Iblis Dao Sekte sepertinya sudah gila. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan terbang ke penghalang cahaya di sekitar pulau. Saat penghalang cahaya berkedip dan diperkuat, Wang Lin melangkah maju.
Naga laut mengikuti dan memandang Wang Lin dengan hormat dan kagum. Saat Wang Lin mendekati penghalang cahaya, dia diam-diam mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia melayangkan pukulan. Penghalang cahaya yang diperkuat oleh Master Sekte Iblis Dao Sekte hanya bertahan sesaat sebelum hancur berkeping-keping. Semua bangunan di sekitar pulau itu juga hancur, memperlihatkan Master Sekte Iblis Dao Sekte yang putus asa. Wang Lin dengan dingin menatap Master Sekte Iblis Dao Sekte. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerang ke depan dengan sebuah pukulan. Master Sekte Iblis Dao Sekte tampaknya menjadi gila saat dia mundur dan tangannya membentuk segel. Namun, tubuhnya gemetar dan dia batuk darah. Dia terluka parah dan terpaksa kembali. Wang Lin, kamu berani membunuhku? Nenek moyang Sekte Iblis Dao saya adalah seorang kultivator Empirin Exalt. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Wang Lin tidak berbicara. Dia melangkah maju dan hendak melayangkan pukulan lagi. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menyelimuti dunia. Di dalam cahaya keemasan berdiri sosok emas. Utusan Kaisar Langit, dekrit kekaisaran ada di sini. Wang Lin, aku ingin melihat apakah kamu masih berani membunuhku. Apakah kamu berani menentang perintah itu? Master Sekte Iblis Dao Sekte dipenuhi dengan keputusasaan, tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Cahaya keemasan di langit memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menerangi Sekte Dao Iblis yang hancur. Sosok emas itu bahkan tidak melihat ke bawah saat dia melambaikan tangannya dan dekrit kekaisaran muncul. Sekte Dao Iblis, terimalah dekrit itu. Saat dia berbicara, mata Master Sekte Iblis Dao Sekte dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan yang tak terlukiskan. Dia berhenti mundur dan menangkupkan tangannya ke arah langit. Saat dia hendak berbicara, kegembiraan di matanya menghilang dan digantikan oleh rasa takut. Karena Wang Lin tidak menatap cahaya keemasan di langit dan mengabaikan dekrit kekaisaran. Dia tidak berhenti, dan dia langsung mendekati Master Sekte Iblis Dao Sekte. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghancurkannya. Gemuruh menggelegar bergema saat pukulannya mendarat. Kultivasi penuh Wang Lin meletus dan membentuk kekuatan yang akan menakuti semua kultivator Golden Exalt. Membunuh seseorang berdasarkan dekrit kekaisaran. Hati Master Sekte Iblis Dao Sekte bergetar dan dia mundur seperti orang gila. Dia mengaktifkan kultivasi penuhnya dan bayangan Dao dan Iblis muncul untuk membelanya. Gemuruh bergema sekali lagi dan pukulan Wang Lin menghancurkan bayangan Dao dan meruntuhkan bayangan Iblis. Pukulannya mendarat di dada Master Sekte Iblis Dao Sekte. Master Sekte Iblis Dao Sekte gemetar dan mengeluarkan banyak darah. Luka-lukanya menjadi lebih serius. Dia terlempar ke belakang dan ketakutan memenuhi matanya. Guntur menyebar dari tubuhnya dan membentuk bola guntur yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, sosok emas yang dikelilingi oleh cahaya keemasan dengan dingin menatap Wang Lin. Dia mengangkat dekrit kekaisaran dan mengeluarkan suara gemuruh yang dipenuhi rasa keagungan. Untuk membunuh seseorang sebelum dekrit kekaisaran, kamu punya nyali. Masih belum mundur? Wang Lin benar-benar mengabaikan sosok emas itu dan melangkah menuju Master Sekte Iblis Dao Sekte yang terluka parah. Dia benar-benar mengabaikan bola guntur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang yang ingin kubunuh. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melancarkan pukulan ketiga. Gemuruh menggelegar bergema dan semua bola guntur runtuh. Meskipun Master Sekte Iblis Dao Sekte adalah seorang kultivator Golden Exalt, dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia batuk darah sekali lagi saat dia terjatuh ke belakang. Seluruh tubuhnya tampak layu, dan ketakutan yang mengerikan muncul di matanya. Dekrit kekaisaran ada di sini. Jika kamu membunuhku, maka kamu pasti akan mati. Master Sekte Iblis Dao tampak menyedihkan dan kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya. Gelombang kejut dari pukulan Wang Lin beriak di tubuhnya dan dia hampir kehabisan tenaga. Kultivasinya tidak sebanding dengan Wang Lin. Kamu berani membunuh sebelum dekrit kekaisaran? Arogan. Saya utusan kekaisaran di sini untuk mengumumkan dekrit kekaisaran. Tidak mundur berarti menentang perintah. Sosok emas itu melihat Wang Lin dan segera meraung sebelum dia bergegas ke arahnya. Saat dia keluar,
Cahaya keemasan dilepaskan dari sosok emas ini, berubah menjadi tirai emas yang terbang menuju Wang Lin. Energi surgawi yang pekat datang dari tirai emas, disertai rasa keagungan. Ketika Master Sekte Iblis Dao Sekte yang gila melihat ini, dia sepertinya telah melihat peluang untuk bertahan hidup. Dia tampak marah ketika tangannya membentuk segel dan pusaran muncul di antara alisnya. 9 pisau terbang hitam terbang menuju Wang Lin. Enyahlah! Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia berbalik untuk mengaum pada utusan kekaisaran yang datang. Dia melambaikan tangannya pada utusan kekaisaran. Dengan ini, dunia berubah warna dan cetakan telapak tangan raksasa muncul. Ia membawa kekuatan dunia dan terbang menuju utusan kekaisaran. Saat suara gemuruh bergema, cetakan telapak tangan raksasa itu bertabrakan dengan tirai cahaya keemasan. Tirai tipis segera runtuh dan telapak tangan menyentuh utusan kekaisaran. Saat gemuruh yang menggelegar menggantikan semua suara di dunia, utusan kekaisaran itu terbatuk-batuk darah dan terlempar ke belakang 1000 kaki. Dia nyaris berhenti dan batuk darah sekali lagi. Dia menatap Wang Lin dengan rasa tidak percaya di matanya. Empirin, budidaya Empirin Exalt. Wang Lin telah memaksa utusan kekaisaran kembali dengan satu telapak tangan. Budidayanya meletus dan angin hitam muncul di sekujur tubuhnya, bertabrakan dengan 9 pisau terbang hitam. Gemuruh menggelegar bergema dan ke-9 pisau itu roboh. Wang Lin melangkah maju dan langsung tiba di sebelah Master Sekte Iblis Dao Sekte. Ketakutan memenuhi mata Master Sekte Iblis Dao Sekte saat tangan kanan Wang Lin menghantam dadanya. Gemuruh menggelegar bergema dan ekspresinya meredup, aura kematian memenuhi tubuhnya. Dia terlempar ke belakang dan Wang Lin mengikutinya seperti anak panah dan melemparkan pukulan lagi. Pemandangan di luar benua bumi Meng, kepala manusia terbang dan Wang Lin mati-matian berusaha melarikan diri dari takdir, muncul di benaknya. Kali ini, dia tidak memukul tetapi membuka mulut dan menarik napas. Mati, Wang Lin melayangkan pukulan dan tubuh Master Sekte Iblis Dao Sekte runtuh. Jiwa asalnya menjerit ketika dia melarikan diri dari tubuhnya yang roboh. Segala sesuatu yang terjadi di kuil kalajengking hijau dan kegigihannya muncul di benak Wang Lin. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Pelahap ini sepertinya menyebabkan kekuatan isap yang tak terbatas menyebar. Jiwa asal Master Sekte Iblis Dao Sekte melolong putus asa sebelum kematiannya. Leluhur tua, selamatkan aku. Tuan utusan, selamatkan aku. Ekspresi utusan kekaisaran yang memegang dekrit itu berubah drastis. Dia mengatupkan giginya dan menyerang sekali lagi untuk menghentikan Wang Lin melahap Master Sekte Iblis Dao Sekte. Wang Lin, jika kamu membunuhnya, aku tidak bisa mengumumkan dekrit kaisar. Ini bukanlah masalah yang dapat Anda tanggung, itu merupakan pelanggaran terhadap kekuatan langit. Apakah kamu ingin mengkhianati seluruh klan surgawi? Ini adalah pertama kalinya utusan kekaisaran menyampaikan dekrit kekaisaran. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Sebagai utusan kekaisaran, dia telah melihat banyak kultivator kuat di benua tengah, namun tak satu pun dari mereka yang sombong seperti Wang Lin, berani membunuh seseorang di bawah dekrit kekaisaran. Kamu mati. Jika kamu melakukan ini, kamu mati. Utusan kekaisaran sangat marah dan bergegas keluar sambil mengaum. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan berubah menjadi cetakan emas besar di sekujur tubuhnya. Dia menabrak Wang Lin, yang sedang melahap Master Sekte Iblis Dao Sekte. Pada saat ini, jiwa asal Master Sekte Iblis Dao Sekte telah ditarik dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin oleh kekuatan isap. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali dan melolong putus asa. Tindakan utusan kekaisaran menyebabkan Master Sekte Iblis Dao Sekte berjuang lebih keras. Jika dia ingin hidup, dia harus meminjam kekuatan luar untuk melarikan diri. Cetakan emas mendekat dan langsung menyelimuti Wang Lin. Saat hendak mendarat, mata Wang Lin menunjukkan kilatan dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menunjukkan cahaya keemasan yang mengerikan. Cahaya keemasan berisi pecahan pedang dari pedang leluhur surgawi dan kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan itu muncul dari cahaya keemasan di matanya. Enyahlah, jika kamu mencoba menghentikanku lagi, tidak peduli apa identitasmu, aku akan membunuhmu hari ini. Cetakan emas mengeluarkan suara seperti akan runtuh di bawah tatapan Wang Lin.
Sebuah kekuatan tak kasat mata membombardir cetakan emas itu dan menyebabkannya tidak bisa bergerak maju. Hati utusan kekaisaran bergetar ketika dia merasakan kekuatan penindasan dari tatapan Wang Lin. Ekspresinya berubah dan kulit kepalanya terasa mati rasa saat tubuhnya gemetar karena keagungan tatapannya. Tatapan seperti ini, keagungan seperti ini, dan penindasan semacam ini adalah sesuatu yang hanya pernah dia rasakan dari Kaisar Langit. Meskipun Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Langit, pada saat ini, utusan kekaisaran merasa seperti sedang menghadapi Kaisar Langit. Dia tidak berani untuk tidak mundur, dia harus mundur. Saat dia mundur, Master Sekte Iblis Dao Sekte benar-benar dipenuhi dengan keputusasaan. Dia menyaksikan jiwa asalnya ditarik dari jarak 1000 kaki menjadi kurang dari 300 kaki dari Wang Lin. Melihat bagaimana dia akan dilahap, matanya dipenuhi kegilaan. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu akan dikuburkan bersamaku. Tuan utusan, orang tua ini menerima perintah itu. Orang tua ini ingin mendengarkan dekret Kaisar Langit bahkan jika aku mati. Dia tidak memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, tetapi memilih untuk membiarkan utusan kekaisaran membacakan dekret kekaisaran. Ini akan mengakhiri kejahatan Wang Lin yang membunuhnya. Dia menggunakan kematiannya untuk membuat Wang Lin menderita di masa depan. Saat lolongannya bergema, jiwa asalnya berjarak kurang dari 10 kaki dari Wang Lin. Jiwa asalnya berubah menjadi cahaya hantu dan dimakan oleh Wang Lin. Ayo mati bersama. Misi utusan kekaisaran di langit adalah untuk mengeluarkan dekret tersebut. Kini setelah orang yang akan menerima titah tersebut telah menerimanya, ia tak segan-segan membuka titah tersebut. Di saat yang sama, suaranya bergema. Garis keturunan surgawi telah bertahan sejak zaman kuno hingga sekarang. Master Sekte dari Sekte Dao Iblis di benua Iblis Hijau berani menyinggung kekuatan keluarga kekaisaran. Dia bersekongkol dengan pelayan Iblis Hijau melawan keluarga kekaisaran. Jika dia masih hidup, hancurkan dia bersama dengan Sekte Dao Iblis sebelum dekret. Jika dia mati dan dibunuh oleh orang bernama Wang Lin, maka Wang Lin akan menerima perintah tersebut. Datanglah ke benua tengah. Saya mengetahui bagaimana Anda membantu Dao Fei, dan saya tidak melupakannya. Saat utusan kekaisaran membaca dekret itu, keringat muncul di dahinya. Sebelum dia bertemu dengan orang yang akan menerima dekret itu, dia juga tidak bisa membukanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dekret tersebut, dan setelah membacanya, dia terkejut. Jika dia seperti ini, tidak perlu menyebutkan Master Sekte Iblis Dao Sekte. Setelah dia benar-benar dilahap oleh Wang Lin, dia mendengar semua dekret dan penglihatannya menjadi hitam. Setelah melahap Master Sekte Iblis Dao Sekte, Wang Lin menutup matanya dan suara letusan bergema di tubuhnya. Dia menghapus perasaan pada jiwa asal dan menyuntikkannya ke dalam vena mantra miliknya. Ketika dia punya waktu luang, dia bisa menggunakan jiwa asal ini untuk meningkatkan jumlah spell veins yang dia miliki. Sesaat kemudian, Wang Lin membuka matanya dan melambaikan lengan bajunya. Bumi bergetar dan danau serta pulau yang setengah runtuh bergetar. Saat badai melanda, badai itu hancur total. Sekte Iblis Dao telah runtuh. Utusan kekaisaran dalam cahaya keemasan berdiri di sana dengan ekspresi canggung. Baru setelah Wang Lin membuka matanya, dia menggenggam tangannya dengan senyum pahit. Rekan penggarap Wang, jangan salahkan saya. Saya tidak menyangka isi dekret kekaisaran menjadi seperti ini. Jika saya tahu lebih awal, saya akan bergabung dengan rekan penggarap untuk membunuh pengkhianat itu. Wang Lin memiliki ekspresi tenang saat dia melihat utusan kekaisaran, tapi dia tidak berbicara. Dia juga terkejut dengan isi dekret kekaisaran, terutama beberapa baris terakhir tentang dia membantu Lian Dao Fei. Nama orang gila itu adalah Lian Dao Fei. Ketika saya membuka ruang penyimpanan, dia dan wanita berbaju perak tersesat dalam celah yang tidak diketahui. Orang gila ini sering menyebut dirinya Raja, dan dari apa yang dikatakan Guru Xuan Luo kepada saya, nama besarnya saudara laki-laki adalah Kaisar Langit. Mungkinkah orang gila itu ditemukan oleh Kaisar, dan setelah dia bangun, dia memberitahunya tentang hubungannya denganku? Wang Lin merenung ketika utusan kekaisaran merasa ketakutan. Dia sangat menyesal dan dengan getir mengutuk kematian Master Sekte Iblis Dao Sekte. Master Sekte sialan itu, dia bisa saja mati, tapi dia harus menyeretku ke dalamnya. Jika saya tahu,
saya akan mengabaikan Wang Lin dan akan membaca dekrit kekaisaran terlebih dahulu. Apa identitas Wang Lin ini sehingga Kaisar Langit berbicara dengannya seperti ini? Dan membantu Lian Daofei. Pangeran Daofei terbangun 30 tahun yang lalu, mungkinkah? Pupil utusan kekaisaran menyusut dan dia dengan cepat menghilangkan semua pikiran. Dia tahu ada hal-hal yang tidak boleh dia ketahui atau tebak. Wang Lin ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan dia pasti mendapat perhatian dari Kaisar Langit. Aku harus memperbaikinya secepat mungkin. Rekan kultivator, jangan salahkan saya, jangan salahkan saya. Saya benar-benar bingung sebelumnya. Master Sekte Iblis Dao pantas dibunuh. Saat utusan kekaisaran berbicara, dia memandang Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin masih memiliki ekspresi muram, hatinya tenggelam. Ini buruk. Orang ini pasti masih peduli dengan kenyataan bahwa aku telah bertindak 2 kali. Jika dia berbicara buruk tentangku di hadapan Kaisar Langit, maka aku. Keringat muncul di dahinya, dan saat angin bertiup, dia merasakan hawa dingin. Hehe, rekan penggarap Wang, saya memiliki beberapa spesialisasi dari benua tengah. Ini pertemuan pertama kita, jadi terimalah hadiah kecil ini. Hatinya sakit saat dia mengeluarkan batu giok dan menyerahkannya kepada Wang Lin bersama dengan dekrit. Wang Lin baru saja memikirkan karma ini ketika dia melihat utusan kekaisaran. Dia menerima dekrit kekaisaran, tapi dia tidak melihatnya dan malah melihat ke batu giok. Dia memindainya dengan akal sehatnya, dan meskipun dia terlihat tenang, jantungnya berdetak kencang. Tidak ada informasi di dalamnya, tapi berisi ruang penyimpanan yang berisi sejumlah besar batu asal yang mengandung energi surgawi. Setelah menyingkirkan batu giok itu, Wang Lin diam-diam menatap utusan kekaisaran dengan tatapan dingin. Di bawah tatapannya, utusan kekaisaran mengeluh di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan botol giok. Hatinya sakit saat dia tersenyum. Aku lupa ini. Ini adalah spesialisasi dari benua tengah. Itu tidak terlalu berharga, jadi rekan penggarap harus menerimanya. Dia menyerahkan botol giok itu kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin menerimanya, dia memindainya dengan akal di hadapan utusan kekaisaran. Ada banyak pil di dalamnya. Semuanya untuk penyembuhan, dan banyak di antaranya sangat berharga. Hanya utusan kekaisaran yang dapat menemukan metode untuk mendapatkannya di benua tengah. Setelah mengirimkan 2 hadiah besar, hati utusan kekaisaran terasa sakit. Dia menatap Wang Lin dari dekat dan melihat ekspresi dinginnya sedikit mereda, yang membuatnya merasa lega. Namun, tatapan dingin Wang Lin masih menatap utusan kekaisaran setelah menerima pil. Di bawah tatapan Wang Lin, utusan kekaisaran mengeluh dengan getir di dalam hatinya sekali lagi. Terlalu rakus. Utusan kekaisaran harus tersenyum. Tangan kanannya gemetar dan dia mengatupkan giginya. Dia mengeluarkan batu giok lain dan tersenyum. Saya memiliki sedikit real estate di benua tengah. Hatinya sangat sakit saat dia menyerahkan batu giok lain kepada Wang Lin. Setelah mengambil batu giok ini, Wang Lin perlahan tersenyum. Ketika utusan kekaisaran melihat senyuman ini, dia menghela nafas lega. Tuan utusan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Karena makanan khas benua tengah ini tidak berharga, maka saya tidak akan bersikap sopan. Ya, tidak ada satupun yang merupakan barang berharga. Utusan kekaisaran merasakan sakit di dadanya saat dia tersenyum pahit. Wang Lin perlahan bertanya, sejak Tuan utusan datang ke benua setan hijau, Anda pasti telah melewati benua banteng surgawi. Saya bertanya-tanya, bagaimana perang yang terjadi di sana? Total ada 3 dekrit kekaisaran. Benua banteng surgawi dan sekte Guiyi masing-masing memiliki dekrit kekaisaran. Perang seharusnya berakhir, jadi semua orang mungkin kembali ke sekte masing-masing. Utusan kekaisaran tidak merahasiakan masalah ini. Wang Lin menyimpan batu giok itu dan dengan santai bertanya, Daofei ada di kota kekaisaran? Pangeran Daofei telah bangun dan ingin meninggalkan kota kekaisaran, tetapi dia dihentikan oleh kaisar. Ini semua hanyalah rumor, jadi utusan kekaisaran merasa tidak ada salahnya membicarakannya. Oh, aku menyelamatkan Daofei sebelumnya dan membantunya. Wang Lin tersenyum. Utusan kekaisaran dengan cepat mengangguk. Dia telah memperhatikan hal ini ketika dia membaca dekrit tersebut, dan sekarang Wang Lin yang mengatakannya, dia bahkan lebih yakin.
Kepribadian Dao Fei. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Apakah dia masih sama seperti dulu? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pangeran Dao Fei, utusan kekaisaran ragu-ragu, tapi setelah mempertimbangkan dekrit dan kata-kata Wang Lin, dia melanjutkan. Dengan identitasku, aku tidak bisa melihat Pangeran Dao Fei. Namun, rumor mengatakan bahwa setelah Pangeran Dao Fei terbangun 30 tahun yang lalu, kepribadiannya tidak sama seperti sebelumnya. Tapi terkadang sama, utusan kekaisaran ragu-ragu saat dia berbicara. Jantung Wang Lin sedikit berdebar kencang. Dia tersenyum dan tidak lagi berbicara. Utusan kekaisaran melihat ini, dan dia tahu kapan waktunya untuk maju dan mundur. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin. Rekan penggarap Wang, dekrit kekaisaran ini dapat digunakan untuk mentransfer ke benua tengah. Tempat ini jauh dari benua tengah, jadi Anda perlu berpindah 8 kali. Aku harus kembali dulu untuk melapor pada kaisar. Ketika Anda tiba di kota kekaisaran, saya akan menyambut Anda. Utusan kekaisaran tersenyum dan segera pergi. Dia takut dia akan mengatakan sesuatu yang membuat marah Wang Lin dan harus memberikan barang tidak terlalu berharga lainnya. Hanya setelah utusan kekaisaran pergi barulah senyuman Wang Lin menghilang. Itu digantikan dengan ekspresi suram. Dia tidak meninggalkan reruntuhan sekte Dao Iblis, tetapi duduk di atas batu hijau di sekte tersebut, dan matanya bersinar. Liang Dao Fei, keserakahannya dan banyak sifat negatifnya dilahap oleh Dao Surgawi. Menurut ini, kepribadiannya seharusnya sangat berbeda dari sebelumnya. Kata-kata utusan kekaisaran juga mengungkapkan hal ini. Kepribadiannya telah berubah, tapi berubah menjadi apa? Wang Lin mengerutkan kening dan menatap langit yang semakin gelap. Dia terus merenung. Namun, jika dia benar-benar telah berubah, lalu mengapa saudaranya baru mengumumkan hal ini sekarang? 30 tahun setelah dia terbangun. Jika dia benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, maka 30 tahun yang lalu, ketika saya sedang menderita dan menerima keberuntungan di kuil kalajengking. Isi dekrit kekaisaran sangat menarik. Ada rasa dingin di mata Wang Lin saat dia melambaikan tangan kanannya. Angin hitam muncul dan beberapa jeritan menyedihkan bergema sebelum menjadi tenang. Ketika dia bertekad untuk melakukan sesuatu, dia akan menjadi lebih kejam. Karena dia telah memutuskan untuk menghapus sekte Dao Iblis, dia tidak akan membiarkan anggota yang berada di benua banteng surgawi melarikan diri. Orang yang akan kembali lebih dulu adalah mereka yang berstatus sangat tinggi. Mereka kemungkinan besar akan menggunakan susunan transfer untuk kembali dengan cara apapun. Wang Lin juga sedang menunggu orang lain selain orang-orang ini. Nenek moyang lama sekte Iblis Dao seharusnya sedang dalam perjalanan. Dia adalah Empirin Exalt, dan untuk melenyapkan Dao sekte Dao Iblis, dia harus mati. Dan meskipun aku tidak mencarinya, dia akan tetap datang dan menemukanku. Grand Empirin, aku ingin tahu bagaimana aku dibandingkan dengan Grand Empirin setelah melengkapi pelindung jiwa. Wang Lin duduk di atas batu hijau dan melihat ke kejauhan. Setelah menangani masalah sekte Iblis Dao, saya punya 2 pilihan. Pergi ke sekte Donglin dan masuk ke kolam Donglin untuk melihat apakah itu akan membantu esensi saya yang lain untuk memadatkan tubuh esensi yang sebenarnya. Atau pergilah ke benua tengah untuk melihat sarang naga dan gua harimau seperti apa itu. Aku akan melihat apakah Liang Dao Fei itu mengingatku dan apa yang disimpan oleh kakak kaisar langitnya. Namun, guru pernah berkata bahwa ada 5 Grand Empirin, dan kaisar langit Liang Daozhen adalah salah satunya. Jika aku pergi ke sana, aku mungkin menghadapi banyak bahaya. Wang Lin menutup matanya dan merenung dalam kegelapan. 5 benua jauhnya dari benua setan hijau, ada seberkas cahaya terbang melintasi langit. Di dalam cahaya itu ada seorang lelaki tua berambut merah dengan ekspresi tenang, tapi ada kemarahan tersembunyi di matanya. Dalam sekejap, dunia bergemuruh dan dia menghilang ke dalam susunan transfer. Dengan biaya yang besar, dia melintasi susunan transfer untuk melakukan perjalanan melintasi benua. Dia adalah nenek moyang Iblis Dao Sekte, yang sekarang berada di bawah Grand Empirin Dao Yi. Kota Kekaisaran adalah tempat yang harus saya kunjungi. Bukan karena terima kasihnya, tapi karena sumpahku pada Lian Dao Fei. Aku harus memulihkan ingatan Dao Fei untuk membalas semua yang telah dia lakukan untukku. Wang Lin mengungkapkan tatapan penuh tekad.
Dia ingat kebaikan yang diberikan orang lain padanya. Saat itu, orang gila itu telah memberinya kebaikan. Sekarang dia harus pergi ke kota kekaisaran untuk melihat apakah orang gila itu sudah pulih sepenuhnya. Maka dia tidak akan menyesal dan akan melepaskan ikatan di hatinya. Tidak peduli apa kepribadiannya, berubah atau tidak, meskipun dia menganggapku berbeda, aku harus pergi dan melihatnya sendiri. Wang Lin diam-diam merenung, tapi ada sedikit kesedihan di matanya. Dia tidak tahu seperti apa orang gila itu sekarang. Dia tidak tahu apakah orang gila itu masih akan mengaum dan berteriak di sekelilingnya. Suara orang gila itu seakan bergema di telinganya. Dalam kegelapan reruntuhan sekte Dao Iblis, Wang Lin menghela nafas. Dia ingat ketika orang gila itu muncul dalam krisis hidup atau mati dan menyelamatkannya dari pukulan fatal itu. Saya harap dia tidak berubah terlalu banyak. Wang Lin menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak punya banyak teman, dan orang gila itu bisa dianggap salah satunya. Sebenarnya, dia tidak memberi banyak pada orang gila itu. Sebaliknya, orang gilalah yang telah banyak membantu Wang Lin. Saya harus pergi ke kota kekaisaran, tapi itu akan berbahaya. Saya harus membuat beberapa persiapan sebelum pergi. Wang Lin diam-diam merenung dan membuat keputusan. 5 Grand Empirin dari klan surgawi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan cangkang kura-kura yang diberikan oleh banteng hijau leluhur tua sekte jiwa agung kepadanya muncul. Selain peta, ada beberapa informasi tentang Grand Empirins. Xuan Luo juga memberi Wang Lin beberapa informasi di dunia gua. Kaisar Langit Benua Tengah mewarisi 8 Dao ekstrim leluhur surgawi dan merupakan 8 ekstrim empirin agung. Sekte ungu yang di benua timur, yang terkuat dari 9 sekte dan 13 faksi, rumah bagi Grand Empirin Gemini. Sekte Daoyi di benua selatan memiliki Daoyi Empirin Agung. Sekte Alam Semesta benua utara memiliki Wu Feng Agung Empirin. Di benua tengah, ada Grand Empirin lain selain Kaisar Langit, dan itu adalah Grand Empirin Jiu Di. Ini adalah 5 orang terkuat di 72 benua langit, 5 matahari, 5 Grand Empirin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menganalisis 5 Grand Empirin. Begitu mereka mengetahui kekuatannya, mereka pasti ingin merekrutnya. Begitu dia mendapat dukungan dari Grand Empirin, bahaya perjalanannya ke kota kekaisaran akan jauh lebih rendah. Lagi pula, bahkan jika seorang Grand Empirin ingin membunuh seorang Empirin Exalt di bawah Grand Empirin lainnya, mereka perlu memberikan alasannya. Ini adalah Empirin Exalt yang melampaui Golden Exalt dan sangat langka di benua astral abadi. Setiap Grand Empirin memiliki paling banyak 100 Empirin Exalt di bawah mereka. Di seluruh benua astral abadi, tidak ada lebih dari 1000 Empirin Exalt. Jika itu hanya membunuh Empirin Exalt, itu masih baik-baik saja. Namun, jika targetnya adalah Ascendant Empirin, maka Grand Empirin tidak akan mengizinkannya. Karena Ascendant Empirin bahkan lebih langka lagi. Di seluruh benua astral abadi, hanya ada 48 Ascendant Empirin. Kebanyakan dari mereka berada dalam budidaya pintu tertutup yang tersembunyi di benua astral abadi. Kurang dari 30% dari mereka berada di bawah Grand Empirin. Tokoh-tokoh seperti ini bahkan akan dihormati oleh para Grand Empirin. Bagaimanapun, mereka adalah yang terkuat di bawah Grand Empirins. Jika mereka tidak ingin mengikuti seorang Grand Empirin, para Grand Empirin tidak akan memaksa mereka, kecuali jika itu seperti Luo Yunhai dari Sekte Jiwa Agung, yang telah menantang seorang Grand Empirin. Dan ketika Ascendant Empirin memilih untuk mengikuti Grand Empirin, Ascendant Empirin akan diperlakukan dengan baik dan menjadi bagian dari inti. Ini karena Ascendant Empirin adalah wali terbaik selama reinkarnasi Grand Empirin. Jika seorang Ascendant Empirin dibunuh oleh seorang Grand Empirin, tidak apa-apa jika mereka sendirian, tetapi jika mereka berada di bawah komando Grand Empirin lain, Grand Empirin itu tidak akan pernah mengizinkannya. Ini terkait dengan reputasi mereka, terkait apakah mereka dapat merekrut bawahan yang lebih kuat di masa depan, dan terkait dengan wali penting untuk reinkarnasi mereka. Tidak ada Grand Empirin yang akan menyaksikan Ascendant Empirin di bawah mereka mati dan tidak melakukan apapun. Jumlah Ascendant Empirin terlalu sedikit. Jika itu di klan kuno, ini tidak diperlukan. Dengan guru di sana, Wang Lin mengerti bahwa meskipun dia adalah satu-satunya murid Xuan Luo,
dia tidak bisa membiarkan siapapun di negeri surga mengetahuinya. Kalau tidak, dia akan diburu oleh Grand Empirins. Klan Celestial sama sekali tidak akan membiarkan seorang kultivator seperti dia muncul di klan kuno. Bahkan orang gila pun tidak mengetahui masalah guru, hanya Sekte Guiyi yang tahu. Karena guru berani membiarkan Sekte Guiyi mengetahui masalah ini dan tidak membunuh mereka di dunia gua, itu berarti dia yakin mereka tidak akan berbicara. Adapun alasan spesifiknya, meskipun saya tidak tahu, saya percaya pada guru. Bahkan para Grand Empirin tidak akan keberatan saya memiliki tubuh klan kuno dan budidaya surgawi, selama mereka tidak mengetahui hubungan saya dengan guru Xuan Luo. Wang Lin telah berada di benua astral abadi untuk sementara waktu sekarang, dan dia samar-samar memahami bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, garis keturunan kuno dan surgawi telah bercampur. Ada beberapa penggarap surgawi dengan tubuh klan kuno, tetapi mereka tidak dikenali oleh kuil kuno. Akibatnya, tubuh klan kuno Wang Lin mungkin tampak mengejutkan bagi kultivator biasa, tetapi tidak terlalu mengejutkan bagi para Grand Empirin. Wang Lin juga tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak perlu disembunyikan. Seperti fakta bahwa dia datang dari dunia gua dimaksudkan untuk disembunyikan dari orang lain, tetapi tidak untuk para Grand Empirin. Mereka punya cara sendiri untuk mengetahuinya, dan itu bahkan merupakan hal yang baik karena mereka dapat memastikan asal-usul Wang Lin. Meskipun sangat mengejutkan bahwa seorang penggarap dunia gua bisa pecah, dibandingkan dengan budidaya Wang Lin, itu tidak penting sama sekali. Bagian terpenting adalah keputusan Wang Lin. Untuk menarik perhatian para Grand Empirin, aku harus menunjukkan kekuatanku, sebuah kultivasi yang dapat membunuh Empirin Exalt. Lalu aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di klan surgawi. Dengan ketenaran yang cukup, para Grand Empirin akan datang mencariku sendiri. Mata Wang Lin bersinar dan dia semakin bertekad. Sebanyak 5 Grand Empirin, Kaisar Langit bisa diabaikan. Adapun 4 lainnya, saya tidak tahu banyak tentang Grand Empirin Daoyi, Grand Empirin Feng, atau Grand Empirin Jiudi. Saya hanya bertemu dengan Grand Empirin Gemini dari sekte yang ungu di benua timur. Wang Lin mengenang kembali pertemuannya dengan keserakahan di dunia gua dan 2 gadis kecil cantik bernama Wawa dan Han Han. Saya harus menarik perhatian para Grand Empirin dan membuat mereka datang mencari saya sendiri. Itu adalah metode terbaik. Mata Wang Lin berbinar dan kemudian dia menutupnya perlahan. Dia sedang menunggu kedatangan leluhur tua Empirin Exalt dari sekte Dao Iblis. Dia akan menjaga dirinya dalam kondisi puncak dan melihat sejauh mana kekuatannya. Golden Exalt tidak bisa lagi digunakan Wang Lin untuk mengukur kekuatannya. Hanya Empirin Exalt yang bisa membantunya melakukan ini. Saat dia menunggu, jiwa asal Master Sekte Iblis Dao Sekte diserap dengan kejam olehnya. Namun, dia tidak memadatkan vena mantra kedua tetapi mengeluarkan lusinan jiwa asal langkah ketiga yang telah dia kumpulkan. Dia memilih yang ada di 5 arcane tribulan dan di bawahnya untuk dimakan untuk membentuk spell vein kedua. Waktu perlahan berlalu. Beberapa jam kemudian, ketika langit menjadi cerah dan setelah Wang Lin melahap 9 jiwa asal di bawah 5 arcane tribulan, pusaran kedua segera mengembun. Saat spell vein kedua muncul, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia merasa bisa merapal mantra lebih cepat dari sebelumnya. Spell vein ketiga akan segera muncul. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memilih 7 jiwa asal di atas 5 arcane tribulan dari lusinan jiwa. Karena tidak ada cukup jiwa asal pada tahap arcane tribulan, dia melahap jiwa asal void tribulan tahap awal. Tubuhnya bergemuruh dan spell vein ketiga muncul. Setelah spell vein ketiga muncul, dia bisa langsung mengeluarkan banyak mantra setelah semuanya diaktifkan. Bahkan kecepatan tubuh Dao kunonya berubah drastis. Ini berbeda dari kultivator yang dipelajari Wang Lin, dia hanya bisa meningkatkan kecepatan castingnya, tidak mempengaruhi tubuhnya. Ini karena jiwa pertama yang dia telan adalah milik seorang penggarap Nirvana Void, sementara Wang Lin telah melahap jiwa asal Arcane Void. Lebih dari separuh jiwa asal yang dimakan oleh Wang Lin akan digunakan untuk hal lain. Aku ingin tahu berapa banyak jiwa asal Master Sekte Iblis Dao Sekte yang akan terbentuk. Wang Lin menutup matanya dan mulai membentuk vena mantra dengan jiwa asal Master Sekte Iblis Dao Sekte. Saat ini, langit cerah dan sinar matahari bersinar.
Saat Wang Lin membentuk spell Vein, seberkas cahaya terbang melintasi perbatasan benua bumi Meng dan benua setan hijau. Para pembudidaya terguncang oleh sinar cahaya, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani mengintip keluar. Batasan antar benua sepenuhnya diabaikan oleh Empirin Exalt.